Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Mulia Agustin, NIM 21133072, mata kuliah Akuntansi Koperasi dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum koperasi. Baiklah, di sini ada 8 materi. Yang pertama, konsep koperasi, ideologi dan aliran koperasi, latar belakang timbulnya aliran koperasi, sejarah perkembangan koperasi, pengertian koperasi, tujuan koperasi, prinsip-prinsip koperasi, jenis-jenis koperasi, dan arti lambang koperasi. Yang pertama, konsep koperasi, ideologi dan aliran koperasi. Yang pertama, konsep koperasi barat. 2. Konsep koperasi sosialis. 3. Konsep koperasi negara berkembang. Yang pertama, konsep koperasi barat. Konsep koperasi negara barat adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi atau kelompok swasta yang didirikan atau dibentuk oleh orang-orang dengan sukarela yang mempunyai tujuan dan latar belakang yang sama untuk mensejahterakan dan menciptakan keuntungan bagi anggota-anggotanya maupun perusahaan koperasi. Unsur-unsur positif konsep koperasi adalah: A. Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antar sesama anggota dengan saling membantu dan menguntungkan. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama. C. Hasil berupa surplus atau keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang disepakati. D. Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi. Dampak langsung koperasi terhadap anggota. Yang pertama, promosi kegiatan ekonomi anggotanya. Kedua, pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi, pengembangan SDM. Perkembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan dan bekerja sama antara koperasi secara horizontal dan vertikal. Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggotanya. Pertama, pengembangan kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan. Kedua, mengemban inovasi pada perusahaan skala kecil. Tiga, memberi distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar. Produsen dengan pelanggan serta pemberian kesempatan yang sama kepada koperasi dan perusahaan kecil. Yang kedua, konsep koperasi sosialis. Konsep koperasi sosialis adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah serta dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Dan menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri. Yang ketiga, konsep koperasi negara berkembang. Konsep koperasi negara berkembang adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi sudah berkembang dari ciri tersendiri, yaitu campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Berbeda dengan konsep koperasi sosialis. Pada konsep koperasi sosialis, di sana tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari sifat pemikiran pribadi menjadi pemikiran kolektif. Sedangkan konsep koperasi negara berkembang tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi. B. Latar belakang timbulnya aliran koperasi. Yang pertama, aliran yardstick. Aliran yardstick dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian liberal. Di sini koperasi dapat dijadikan kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan, dan mengoreksi. Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, aliran sosialis. Dalam aliran sosialis ini, koperasi dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga koperasi juga dianggap alat yang paling efektif untuk menyatukan masyarakat. Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara Eropa Timur dan Rusia. Yang ketiga, aliran persemakmuran. Dalam aliran persemakmuran ini, koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peran utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Hubungan pemerintah dengan koperasi bersifat kemitraan atau partnership, di mana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim perekonomian koperasi tercipta dengan baik. C. Sejarah perkembangan koperasi. Menurut sejarah, lahirnya koperasi pada tahun 1844 di Rhodes, Inggris. Lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini, sedangkan pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Setelah itu, 1862, dibentuk Pusat Koperasi Pembelian, The Cooperative Wholesale Society. Sampai tahun 1818 sampai 1888, koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinand Lassalle, Friedrich Weierhausen. Lalu pada tahun 1803 sampai 1883, koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Hermann Schultz, dan pada tahun 1896 di London terbentuklah International Cooperative Alliance. Maka koperasi telah menjadi satu gerakan internasional. Sejarah perkembangan koperasi. Di tahun 1895 di Lewiliang didirikan pertama kali di Indonesia. Raden Ngabel Aryawiryatmaj, Patri Purwokerto dan kawan-kawan mendirikan bank simpan pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkraman pelepasan uang. Bank simpan pinjam tersebut semacam bank tabungan jika dipakai istilah UU nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, diberi nama The Purwokertos Hulp and Sparbank der Inlandshoofden, artinya bank simpan pinjam Purwokerto, atau bahasa Inggrisnya The Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Negative Civil Servants. 1920 diadakan kooperatif komisi yang diketuai oleh Dr. J.H. Boeke sebagai Advisor for Wezen. D. Pengertian koperasi. Pengertian koperasi mengandung makna kerjasama dan juga mengartikan menolong satu sama lain. Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi. Yang pertama, fungsi sosial, ekonomi, politik, etika. Pengertian koperasi lainnya yaitu 1. Definisi ILO atau International Labour Organization, definisi Chaniago, 3. Definisi Doren, 4. Definisi Hatta, 5. Definisi Munkar, 6. Definisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan, keanggotaan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. F. Prinsip koperasi. Yang pertama, prinsip Mungner. A. Anggota bersifat sukarela. B. Beranggotakan terbuka. C. Pengembangan anggota. D. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan. E. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis. 2. Prinsip Resdale. A. Pengawasan secara demokratis. B. Keanggotaan yang terbuka. C. Bunga atas modal dibatasi. 3. Prinsip Raffleson. A. Swadaya. B. Daerah kerja terbatas. C. SHU untuk cadangan. D. Tanggung jawab anggota tidak terbatas. E. Pengurus bekerja sama atas dasar kesukarelaan. 4. Prinsip Hermann Schulze.
A. Swadaya. B. Daerah kerja tak terbatas. C. SHU untuk cadangan untuk dibagikan kepada anggota. D. Tanggung jawab anggota terbatas. Yang kelima, prinsip IGA. ICA. A. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan dan yang dibuat-buat. B. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang suara. C. Modal menerima bunga terbatas bila ada. 6. Prinsip Koperasi Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. A. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. B. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pimpinan demokratis atas koperasi. C. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota. 7. Prinsip Koperasi Indonesia versi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. C. Sebagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang G. Jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Pertama, koperasi primer. 2. Koperasi sekunder. Koperasi primer, koperasi dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Adalah koperasi yang terdiri atas gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. H. Arti lambang koperasi. Yang pertama, rantai melambangkan persahabatan yang kokoh. Yang kedua, roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Yang ketiga, pedih dan kapas menggambarkan kemakmuran rakyat yang disuarakan oleh koperasi. Yang selanjutnya, timbangan melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Bintang dan perisai artinya Pancasila merupakan landasan ideal koperasi. Selanjutnya, pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar. Yang selanjutnya, Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian Indonesia. Selanjutnya, warna merah putih menggambarkan sifat nasional Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.